Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ni'matillah. Sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga tetap diberikan kelancaran rezeki dan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membacakan sebuah kitab yang selalu saya baca atau yang sering saya baca, yaitu kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawi yang ditulis oleh almarhum Syahid Al-Hasimi Bik. Bismillahirrahmanirrahim. Ahibbul Arabah li thalathin li'anni Arabiyyun wal Qur'anu Arabiyyun wa kalamu ahlil jannati fil jannati Arabiyyun. Rawahu Tabrani wa ghairihi. Ahibbul Arabah, sukalah kalian al-Arabah terhadap bangsa Arab atau orang Arab li thalasin, karena tiga hal. Kita ini disuruh oleh Nabi Muhammad SAW, entah ini hadis sahih atau hadis dhaif, wallahu alam. Kita ini disuruh oleh Nabi Muhammad SAW untuk mencintai orang Arab karena disebabkan tiga hal. Apa saja ketiga hal tersebut? Pertama adalah li'anni Arabiyyun. Pertama, karena saya, kata Nabi ini adalah orang Arab. Pertama adalah Nabi Muhammad ini orang Arab. Nabi Muhammad ini kan lahir di Mekah dan hijrah ke Madinah dan kembali lagi ke Mekah dalam Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Dan setelah itu Nabi Muhammad SAW dikuburkan di Madinah, karena banyak peninggalan sejarah Nabi Muhammad SAW di sana, yaitu seperti Masjid Nabawi dan juga para sahabat-sahabat Ansor ada di sana, sahabat Ansor. Karena kalau di Mekah itu adalah sahabat-sahabat Muhajirin. Dan kedua adalah wal Qur'anu Arabiyyun. Kita ini diperintahkan untuk menyukai orang Arab. Kedua ini karena Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Quran ini adalah bahasa Arab, dan Quran ini adalah satu-satunya kitab yang di mana-mana kalau ada terjemahannya itu tentu lafadznya itu ikut juga, atau tidak bisa dipisahkan antara terjemahan dan kitab dan tulisan Arabnya. Sehingga inilah salah satu penyebab yang menjadi kemurnian kitab suci Al-Quran, dan yang menjadi penyebab Al-Quran ini mudah dihafal, atau orang-orang masih berkesinambungan dalam menghafal Al-Quran itu, yaitu dengan bahasa Arab. Banyak sekarang ini orang-orang yang hafal Al-Quran umur 5 tahun, kalau di Kudus itu ada. Di beberapa daerah sekarang, tidak hanya di beberapa negara Arab saja, justru di Indonesia ini insya Allah tahfidzul Quran di dunia terbanyak ini ada di Indonesia. Karena kenapa? Karena Indonesia ini memiliki banyak pesantren-pesantren yang terbanyak di dunia. Para pendengar silakan baca dalam bukunya Zamakhsyari Dzofir itu tentang pesantren, dan beberapa penelitian terbaru tentang pesantren. Banyak membuka, karena walaupun orang Indonesia ini tidak tahfidz terhadap Al-Quran, banyak yang ingin menjadi sedekah jariyahnya nanti ketika mereka mati. Salah satunya seperti orang praktis yang membuka tahfidzul Quran. Inilah yang menjadi penyebab Al-Quran itu terlindungi hingga akhir zaman, karena banyak orang-orang
yang menghafalnya. Mungkin kalau kitab-kitab di luar Al-Quran itu mungkin sedikit orang-orang yang bisa menghafal. Tapi kalau Al-Quran itu kan banyak. Anak-anak kecil, orang-orang tua, untuk hafal Al-Quran. Dan ketiga, wa kalamu ahlil jannati fil jannati arabiyyun. Dan ketiga ini adalah kita diperintahkan untuk mencintai orang Arab karena bahasanya orang ahli surga di surga itu adalah bahasa Arab. Jadi tidak salah jika ada tentang cerita-cerita para kiai-kiai, para ulama-ulama, para dai-dai yang mengatakan man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka. Itu kan bahasa Arab itu. Mungkin bahasa langit, bahasa bumi, bahasa kubur, bahasa mizan, bahasa surga itu bisa saja ini semuanya adalah bahasa Arab. Kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW itu mencintai bangsa Arab ini karena 3 hal. Pertama adalah karena Nabi Muhammad SAW sendiri adalah orang Arab. Dan kedua adalah karena bahasa Quran itu adalah bahasa Arab. Dan ketiga karena bahasanya orang surga itu bahasa Arab. Jadi dalam artian ketika Nabi Adam alaihissalam itu dulunya di surga, ketika awal-awal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di surga. Bisa dipastikan Nabi Adam itu bercakap-cakap di sana dengan para malaikat dan juga dengan Siti Hawa itu menggunakan bahasa Arab. Sehingga bahasa Arab itu dibawa ke bumi oleh Nabi Adam alaihissalam ketika melanjutkan komunikasinya dan Siti Hawa dan melahirkan anak seperti Qabil, Habil, Syed alaihissalam dan lain sebagainya, sehingga bahasa tersebut menjadi konsisten. Tapi kalau di dalam sejarah yang pernah saya pelajari itu, awal mula bahasa itu adalah ketika terjadi banjir Nuh. Ini Allahu a'lam. Karena bisa saja Allah, karena Allah yang lebih tahu tentang soal ini. Nabi Adam sebelum wafat itu telah menulis tentang banyak bahasa-bahasa. Karena yang diajarkan tentang asma itu atau nama-nama itu kan hanya Nabi Adam. Wa alam Adam al-asma, dan Nabi Adam itu diajarkan tentang nama-nama oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Adam alaihissalam itu sebelum wafat dia telah banyak menulis tentang bahasa-bahasa di dunia. Sehingga ketika banjir Nuh alaihissalam itu banyak bahasa-bahasa itu terdampar ke seluruh dunia ini, ke seluruh daerah ini. Tapi ini wallahu a'lam. Kembali pada tadi terhadap persoalan kita mencintai bangsa Arab ini karena 3 hal. Selain itu, bangsa Arab tidak memiliki kelebihan daripada bangsa-bangsa yang lain. Soal kecerdasan, banyak bangsa-bangsa yang lain juga memiliki kecerdasan. Justru Imam Bukhari itu lahirnya di daerah Uni Soviet. Al-Ghazali itu lahirnya di Iran. Imam Syafi'i itu lahirnya di Palestina. Zakir Naik itu lahirnya di India. Imam Abu Hanifah itu lahirnya di Baghdad. Banyak orang-orang yang memiliki kecerdasan tinggi dan memiliki prestasi-prestasi luar biasa itu tidak dilahirkan di Arab. Karena kalau pengetahuan, bakat, kecerdasan, dan kerja keras itu kita sama-sama memiliki, baik di negara Arab maupun di luar Arab. Abdus Salam, peraih Nobel itu juga dilahirkan di Pakistan. Banyak orang-orang hebat itu tidak hanya dilahirkan di Arab saja. Sehingga tidak ada perbedaan ras, suku, siapapun yang berusaha dialah yang akan mendapatkan. Justru aktor terbaik di dunia itu dilahirkan di India, yaitu Shah Rukh Khan. Tidak bisa kita mendewa-dewakan orang-orang Arab karena begini, karena begitu. Karena kita juga memiliki
suatu sejarah yang juga gilang gemilang. Lebih-lebih Nusantara ini memiliki suatu sejarah yang sangat luar biasa, baik dalam peradaban maupun dalam sejarah-sejarah etika, moral maupun filsafat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam kitab suci Al-Qur'an itu, inna akramakum indallahi atqakum. Baik orang Arab, baik orang Indonesia, baik orang Amerika maupun Cina, yang menjadi tolak ukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kadar ketakwaannya, kadar usahanya orang tersebut. Terima kasih, ini dulu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam.